Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Yunita Puji Lestari. Sebelumnya di modul 1 kita sudah membahas tentang persamaan linier satu variabel dan persamaan linier dua variabel. Nah, di modul kedua ini kita akan memasuki bab yaitu memulai bisnis. Nah, ini masih ada keterkaitan dengan modul yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran pada modul ini yaitu yang pertama, memahami konsep sistem persamaan linier tiga variabel dan penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Kedua, terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan sistem persamaan linier tiga variabel serta penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, terbentuknya dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan kehidupan ekonomi dan masalah lainnya sehari-hari. Oke, ini di bab pertama konteks penggunaan sistem persamaan linier dalam dunia usaha dan masalah sehari-hari. Jadi persamaan linier ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada sebuah contoh, misalkan kita membawa uang 150, kemudian kita pergi ke 3 toko, ada toko A, toko B, toko C. Nah, di toko A ini dengan uang 40.000 bisa membeli jeruk dengan sebanyak 8 kilo. Di toko B, uang 80.000 mendapatkan 2 kilo buah anggur dan sisanya dibelikan di toko C itu mendapatkan 6 kilo. Berarti di toko C ini uangnya adalah sisa berapa? Sisa 30.000. Nah, ini kegiatan sederhana ini bisa kita ubah menjadi dalam bentuk matematika. Kita misalkan toko A ini kan produknya jeruk. Nah, kita inisialkan atau kita ubah menjadi variabel, misalnya variabel X. Di materi sebelumnya sudah kita bahas ya apa itu variabel. Jika lupa bisa mengulas kembali videonya. Kemudian di toko B itu ada anggur, kita inisialkan atau kita beri dia variabel sebagai variabel, misalnya variabel Z. Nah, kemudian maaf, Y ya, Y bukan Z. Y. Kemudian toko C. Ini kita variabelkan sebagai variabel Z. Jambu ya. Nah, ini kira-kira kalau kita cari berapa kilonya itu bagaimana? Nah, berarti kita harus cari nih berapa harga 1 kilonya ini berapa. Misalnya di toko A ini kan ada 8X atau 8 jeruk. 8X itu harganya 40.000. Berarti X berapa? X sama dengan 40.000 dibagi 8. Berarti X sama dengan 5.000. Jadi harga jeruk di toko A itu adalah 5.000 per kilo. Jadi untuk mencari berapa harga sekilo dari buah di toko B, berapa sekilo buah di toko C itu caranya sama seperti ini. Jadi silakan dicoba. Nah, selanjutnya di unit kedua ada strategi persamaan linier 3 variabel. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang persamaan linier 1 variabel dan 2 variabel. Nah, sekarang di sini ada 3. Nah, tujuan dari mempelajari materi pembelajaran ini adalah untuk menggali materi-materi tentang konsep dari sistem persamaan 3 variabel yang didapatkan dari masalah perdagangan, pengalokasian harga barang, dan masalah konteks tual hari-hari lainnya yang disajikan menemukannya dan menggunakan konsep tersebut untuk penyelesaian soal. Di sini ada contoh, misalkan
Ini kita punya usaha jus, kemudian ada pesanan 100 gelas. Nah, kita memiliki biaya yang dibutuhkan untuk produksi itu sekitar 400.000 dan rinciannya ada bahan baku 250, tenaga kerjanya 100.000, alat-alat lainnya 50.000. Nah, kita nih bisa menentukan misal mau labanya berapa persen. Ini contohnya di sini 15%. Nah, kita hitunglah dari total biaya produksi kita dikali dengan labanya. Kemudian itu nanti berapa persen labanya. Nah, jadi ini 15% dikali 400. Nanti hasilnya itu dijumlahkan sama total biaya kita. Dapat 460.000. Nah, kita kan mau menentukan harganya berapa, harga per cupnya. Nah, dari 460.000 ini dibagi dengan 100 karena ada 100. Nah, jadi kita bisa menjual harganya sebesar 4.600. Ini ya salah satu contoh penggunaannya untuk menentukan misalnya kita mau jualan harganya berapa sih. Nah, di contoh kedua ini, nah ini ada contoh sama seperti tadi. Cuman ini kalau yang contoh yang pertama tadi kan ini di toko yang berbeda dan dia hanya membeli satu jenis buah. Nah, yang contoh kedua di bab 2 ini ada Budi membeli 3 kilo jeruk, 2 kilo anggur dan 5 kilo melon dengan membayar uang 129. Nah, di hari yang sama Sulaiman membeli juga di toko tersebut dengan membeli 1 kilogram jeruk, 3 kilo anggur, 2 kilo melon, harganya 139. Zahra membeli 4 kilo jeruk, 5 kilo anggur, 3 kilo melon, harganya 247.000. Nah, kira-kira berapa harga 1 kilo jeruk, 1 kilo anggur, dan 1 kilo melon? Jika Pak Anwar ini membeli masing-masing buah itu 10 kilo, berapa uang yang harus dibayarkan? Nah, contoh ini bisa kita ubah ke dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel dengan variabelnya X, Y, Z. Misal kalau mau pakai variabelnya huruf lain boleh ya. Ini ada bentuk dari persamaan linear 3 variabel. Nanti jadi bentuknya seperti ini dengan keterangan variabelnya adalah X, Y, Z, koefisiennya adalah A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Koefisien itu yang mana? Yang angka yang kayak ini, 2 kilo anggur berarti anggur kan Y, berarti koefisiennya 2, seperti itu ya. Konstantanya D1, D2, D3. Konstantanya ini adalah hasil penjumlahannya tadi itu, yang harga akhirnya 129. Nah, ini akan kita selesaikan. Kira-kira berapa yang harus dibayar oleh Pak Anwar ini? Oke, di sini sudah kita misalkan jeruk itu X, anggur Y, melon Z. Kemudian diperoleh persamaan. Persamaan pertama itu Budi, 3X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 129.000. Sulaiman, persamaan kedua, X ditambah 3Y tambah 2Z sama dengan 138.000. Dan Zahra, 4X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 247.000. Nah, ini kita akan selesaikan menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Yang pertama kita eliminasikan, kita pilih persamaan pertama itu 3X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 129. Kita tulis 129 ya. Nolnya kita simpan. Kemudian ini 3 ya. Persamaan kedua itu X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 138. Nah, cara eliminasi kita pilih dulu ya, tentukan mana yang akan kita hilangkan. Nah, di sini yang akan kita hilangkan itu adalah yang X-nya.
Jadi caranya yang di atas kita kalikan 1, yang di bawah kita kalikan 3. Ini 3x kali 1, 3x, begitu ya, dan seterusnya. Yang di bawah 3 kali x, nah 3x, tambah 9y, tambah 6z, sama dengan 138 kali 3 itu adalah 414. Ini kita kurangkan. Ini jadinya hilang. Jadi sisa minus 7y minus z sama dengan minus 285. Ya, 129 dikurang 414 itu minus 285. Dapatlah ini menjadi persamaan 4. Karena ini kan sudah ada persamaan 1, 2, 3. Nah, ini persamaan 4. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita eliminasi lagi yang persamaan 1 dengan persamaan 3. Kita tulis ulang ya. 3x tambah 2y tambah 5z. Maaf ya tulisannya jelek. Kemudian persamaan yang ketiga itu 4x tambah 5y tambah 3z sama dengan 247. Karena yang kita hilangkan di pertama itu yang x, berarti yang kita eliminasi itu juga yang x ya. Ini kita harus jadikan kedua x ini angkanya sama. Nah, untuk lebih mudahnya itu tinggal yang atas itu kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 3. Jadi 3x kali 4 itu 12x tambah 2y kali 4 8y tambah 5z kali 4 20z. Nah, 129 kali 4 adalah 516. Kemudian yang bawahnya yang persamaan 3 kali 4 itu 12x tambah 5 kali 3 15y tambah 3z kali 3 9z. Yang atas ini 20 ya. Dikurang sama dengan 3 kali 2 47 itu 741. Nah, ini kita kurangi. Ini habis. Jadi 8 dikurang 15 minus 7y. Kemudian 20 dikurang 9 sama dengan 11. Z 5, 16 dikurang 741 sama dengan minus 225. Ini jadilah persamaan ke-5. Selanjutnya, karena kita sudah ketemu ini persamaan 4 dan persamaan 5, kita cari dulu antara persamaan 4 dan 5. Huruf mana yang akan kita eliminasi. Itu ya. Oke, sebentar. Ini saya hapus. Oke, tadi kan persamaan keempatnya kita dapat minus 7y minus z sama dengan minus 2845. Terus yang kedua persamaan kelima tadi kita dapat minus 7y plus 11z sama dengan berapa? Minus 225. Oke, ini bagaimana caranya kita hilangkan yang y. Ini kan yang y sudah sama, jadi kita tidak perlu lagi repot-repot. Kita hilangkan yang y. Caranya adalah ini kita kurangi ya. Kita kurangi. Nah, caranya minus 7y dikurang minus 7y adalah, ini kan kalau misalnya tanda minus ketemu tanda minus jadinya tanda plus. Jadi kalau punya utang minus 7y terus dibayar 7y akhirnya habis.
Nah, ini minus Z dikurang 11Z. Jadi minus ya. Jadinya minus 12Z. Jadi ini tuh kayak begini, minus Z dikurang 11Z. Nah, jadinya kan utangnya 1, utang lagi 11. Gitu. Terus minus 285 dikurang 208. Ini ini kan minus. Jadinya plus ya. Ini 6, jadinya 60. Itu. Jadi 12Z sama dengan 60. Ini 60. Maaf. Ctrl Z ini bagi 12. Jadi sisanya nanti Z sama dengan 5.005 karena kita tadi simpen 30, jadi ini gini ya, 5.000. Terus selanjutnya ini minus ya. Ini minus, ini minus. Ini karena minus 285 ini jadi tanda plus nih. Ini dikurangi minus 225 kayak minus 285 dikurangi minus 225. Jadi minus 285 ini tanda min ketemu tanda min jadinya plus 225. Nah, makanya hasilnya jadinya 60. Begitu. Nah, jadi ketemu Z-nya adalah 5 atau 5.000. Z ini adalah apa? Melon. Kemudian kalau sudah ketemu ini, kita ambil persamaan yang keempat ini untuk mencari nilai Y. Nilai Y itu nilai anggur. Jadi kita minus 7Y dikurang Z sama dengan minus 285. Minus 7Y sama dengan minus 5. Karena hasilnya 5 ya, ini nolnya kita simpan dulu. 285. Dah. Ini minus 7Y minus 285. Ingat, ini pindah ruas menjadi tanda plus 5. Berarti minus 7Y sama dengan minus 280. Nah, ini Y-nya sama dengan minus 280 dibagi minus 7. Jadi hasilnya adalah 40 atau bisa dikatakan 40.000 untuk anggur. Oke. 40.000 untuk anggur. Selanjutnya, karena anggurnya sudah ketemu 40.000 per kilo, melon 5.000 per kilo, seberapa 1 kilo jeruk? Nah, untuk 1 kilo jeruk itu kita bisa memasukkannya melalui persamaan yang ke-1, persamaan kedua, atau persamaan ketiga. Kita ambil aja yang persamaan ke-1 nih ya. Persamaan ke-1 kan 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 129.000. X-nya yang kita cari ya, jeruknya. Jadi ini 3X ditambah Y-nya tadi sudah ketemu berapa? Y-nya itu tadi ketemu adalah 40. Ini tadi 2, Y-nya kita kasih masuk 40.000 tambah 5, Z-nya tadi 5.000 dengan 129.000. Berarti ini 3X tambah 80.000 tambah 25.000 sama dengan 129.000. Berarti 3X ditambah 105.000. Kenapa 105.000? 80.000 tambah 25.000 ya. Ini 129.000. Nah, ini 3X sama dengan 129. Kita pindahkan ruas yang 105.000 jadi negatif.
5. Berarti 3X sama dengan 129 dikurang 105 berapa? Berapa? Coba dihitung. Oke, sudah ketemu? Ya, 24. Berarti X-nya berapa? 24 dibagi 3 sama dengan 8.000. Ya. Jadi apa yang diperoleh? X-nya jeruk itu 8.000. Jeruk, maaf, ini X sama dengan 8.000, Y 40.000, Z 5.000. Ini jeruk, anggur, ini melon. Jadi kalau Pak Anwar tadi membeli 10X ditambah 10Y ditambah 10Z, hasilnya berapa? Silakan dihitung. Jadi seperti itu ya caranya. Oke, next selanjutnya adalah penyelesaian masalah terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini ada 2 soal sebagai penugasan dan pemahaman terkait materi persamaan linear 3 variabel, silakan dikerjakan. Oke. Untuk soal ini dan juga soal ini. Ini sama ya caranya. Nah, dan di modul itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk mengasah pemahaman. Jadi, bisa dikerjakan. Mungkin itu saja penyampaian saya di modul 2 kali ini. Jika ada yang ditanyakan bisa menghubungi saya melalui email yunita12147@guru.smk.belajar.id. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.